Pemirsa, patulo merupakan salah satu jajanan tradisional yang kini sudah sulit untuk ditemui. Jajanan yang hanya bisa dijumpai saat bulan Ramadan ini ternyata masih diproduksi secara tradisional setiap harinya oleh Marsina. Dijajakan keliling kampung dari pagi hingga sore hari sebagai bentuk melestarikan warisan leluhur serta untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pemirsa, Indonesia terdiri dari bermacam-macam keberagaman, mulai dari suku, adat istiadat, kekayaan alam hingga kuliner khasnya yang menyebar ke seluruh pelosok negeri. Berbeda daerah, maka berbeda pula kuliner khasnya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai makanan ataupun minuman dan jajanan yang menjadi ciri khas masing-masing. Meskipun kuliner tersebut terbuat dari bahan dasar yang sama, tetapi selalu ada yang membedakan makanan antar daerahnya, salah satunya adalah patulo. Di Banyuwangi, Jawa Timur terdapat olahan makanan tradisional yaitu patulo. Jajanan patulo ini mempunyai perbedaan dengan jajanan pada umumnya. Jajanan patulo adalah kuliner yang dilengkapi dengan patulo dan kuah santan sebagai pelengkapnya. Seperti yang diketahui, patulo adalah makanan tradisional yang berbahan dasar tepung beras yang dicampuri dengan santan dan bahan lainnya, kemudian diolah dalam cetakan berbentuk seperti panekuk. Patulo merupakan salah satu jajanan tradisional yang kini sudah sulit untuk ditemui. Walaupun sudah jarang ditemui, namun di Banyuwangi masih ada beberapa penjual yang setia menjajakan kuliner tradisional bercita rasa gurih dan manis tersebut. Salah satunya adalah Parsinah. Kuliner tradisional ini diproduksi secara manual lewat ketekunan warga Dusun Sibar 2, Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi yang sudah membuat patulo sejak 15 tahun silam. Selepas salat subuh, aroma adonan patulo yang dicetak secara manual diletakkan satu persatu dalam selembar daun pisang. Dalam sehari, Parsinah bisa membuat hingga 500 biji patulo dengan bahan tepung beras 5 kg. Setiap gulungnya berisi 8 biji patulo dengan harga jual Rp2.000. Sambil menuntaskan cetakan patulo dibantu suami dan anaknya, Parsinah menyiapkan kuah kental dari santan kelapa kental sebagai kuah pelengkap rasa. Aroma segar terasa semakin harum setelah direbus di atas tungku tradisional dengan menggunakan media pembakarnya dari kayu. Cara membuat patulo cukup sederhana, yaitu dengan membuat adonan dari campuran tepung beras, kemudian dikukus hingga matang. Kemudian adonan diberi pewarna alami dan siap untuk dicetak dan dimasak. Kemudian patulo tadi untuk penyajiannya disiram dengan kuah santan kental dan legit. Kuah ini dibuat dari campuran gula, garam, daun pandan, dan santan kelapa. Perpaduan sederhana dari patulo ini menghasilkan rasa yang kaya dan cocok bagi lidah masyarakat Indonesia. Setelah patulo dan kuah santannya matang, anak dan suami Parsinah tanpa henti membantunya membungkus kuah santan ke dalam plastik berukuran sedang. Barulah Parsinah bergegas menaruhnya ke dalam gerobak kecil yang berada di sepeda tuanya. Pukul 8 pagi menjadi patokan Parsinah untuk berangkat berjualan menjajakan jualannya. Keliling kampung dari rumah ke rumah berjalan kaki, walaupun terkadang kakinya sudah tidak lagi kuat untuk berjalan. Namun apalah daya, di tengah ketirnya ekonomi saat ini, Parsinah mengaku harus mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Waktu pulang pun tidak menentu, dengan alasan dagangannya harus habis ketika sampai di rumah. Bahkan ia rela seringkali sesampai di rumah sore hari. Tidak peduli terik panas dan hujan, langkah kaki yang tidak lagi seperti dulu, di usia ke-70 tahun, Parsinah tetap bersemangat menjajakan dagangannya setiap hari. Semangatnya pun terdorong atas binaan kelompok UMKM relawan cendol dawet yang berada di lingkungan ia tinggal. Di usia senjanya ini, Parsinah berharap bisa mendapatkan kesejahteraan untuk menunjang kebutuhan ekonominya dan mengembangkan produksi usahanya, serta untuk melestarikan jajanan tradisional patulo tetap eksis di era saat ini. Ini sudah ada 11 tahun, sudah ada
lebih ya Pak ya. Dari rumah sampai itu TK, terus yayasan itu, belah itu, yayasan Baitul Salam itu, terus ke sekolahan sini, keliling di mana-mana itu Pak saya, keliling di mana-mana itu. Sampai Puskesmas Singbar, Kaliboyo itu, terus sampai itu keliling tiap itu jalan-jalan itu, di jalan-jalan itu banyak orang beli, berhenti, orang sepeda motor, ya mobil, itu banyak orang beli. Kalau nggak ada orang beli-beli di jalan itu agak lama Pak jualnya Pak. Sepinya agak lama pokoknya. Setengah 10. Itu sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 2 kalau rame, kalau sepi sampai jam 3, bisa sampai jam 4 Pak saya. Itu harus habis sampai harus rumah? Habis. Kalau nggak habis nanti saya rugi toh. Orang kayak gini besok nggak bisa ditahan lagi. Modalnya itu 100, petulonya itu jadi 65 pada 60, kan nggak mesti tuh nyetaknya itu ya Pak ya. Itu ada dapat 250, ya 230 gitu. 200. Bu, itu produksinya mulai jam berapa sampai? Setengah 3, itu jam setengah 3 bangun, prosesnya bikin petulo sama di itu jam 3 itu nyitak itu namanya. Dibantu Bapak sama Iya. Putri Bu ya Bu? Iya, Bapak itu tadi ya juga kerja, nah saya itu pembantu itu tadi, cuma bantu sebentar, belum waktunya jalan jadinya bantu mama sebentar gitu. Sakit kaki saya ini Pak, kalau 3 hari nggak dikasih obat itu nggak bisa jualan saya Pak. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan.